Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran fikih kita akan belajar bab 8 mengenai muamalah perserikatan. Jadi silakan simak video ini sampai selesai dengan baik. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pedesaan, banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, yang mana butuh penguatan hukum untuk dijadikan sebagai pedoman. Salah satunya adalah masalah perkebunan dan persawahan, yang biasa kita kenal sebagai sistem kerjasama di bidang pertanian, di mana dalam istilah ilmu fikih yaitu musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Hal ini muncul karena beberapa sebab, di antaranya yaitu banyaknya masyarakat yang memiliki kebun tapi tidak bisa mengolah. Begitupun sebaliknya, ada yang tidak punya sawah tapi ia sanggup mengolah sawah atau kebun tersebut. Dari hal ini, akhirnya keduanya muncul kerjasama yang mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada tukang kebun untuk mengolah, lalu hasilnya dibagi dua sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai muamalah perserikatan di bidang pertanian, yaitu musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Akan tetapi sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Siswa mampu merefleksikan berbagai aturan musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Siswa mampu mendiskusikan tentang aturan dalam musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Siswa mampu menerjemahkan dalil dan membaca dalil-dalil tentang aturan dalam musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Siswa mampu menyimpulkan tentang aturan dalam musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Baik, langsung saja kita pada materi, yaitu musaqah. Apa itu musaqah? Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Lalu bagaimana dalam hukum pelaksanaannya? Hukum musaqah adalah mubah atau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun atau palawija. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut, dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Dalam praktek pelaksanaan musaqah, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua,
pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Untuk hasilnya, hendaknya ditentukan bagian masing-masing, misalnya 1/2, 1/3, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Dan yang terakhir yaitu ada akad. Akad yaitu ijab qabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Selanjutnya ada muhabarah. Apa itu muhabarah? Muhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benih dari yang punya tanah. Pada umumnya, kerjasama muhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, kopi, dan lain-lain. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama muhabarah. Lalu bagaimana dengan muzara'ah? Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya, kerjasama muzara'ah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Bagaimana dengan hukum pelaksanaannya? Hukum pelaksanaan muhabarah dan muzara'ah yaitu diperbolehkan atau mubah. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum pelaksanaan musaqah, muzara'ah, dan muhabarah yaitu hadis Nabi yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybara bi syartin ma yahruju minha min samarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun dalam praktek pelaksanaan musaqah, muzara'ah, dan muhabarah terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Antara lain, perbedaannya yaitu di dalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzara'ah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani atau dari orang yang menggarap. Sedangkan di dalam muhabarah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah. Untuk persamaan dari ketiga praktek muamalah tersebut, yaitu ketiga-tiganya merupakan akad atau perjanjian. Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhur ulama membolehkan akad musaqah, muzara'ah, dan muhabarah, karena selain berdasarkan praktek Nabi dan juga praktek sahabat Nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu untuk mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak mempunyai modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari kembali. Marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.